Sekarang kita materi awal, kita membahas tentang urgensi mempelajari kristologi atau pentingnya mempelajari kristologi. Yang kelas 5 tidak mengapa mengulang, supaya kalian makin mantap. Sebenarnya yang paling bagus kalau menyampaikan materi kristologi ini harus pakai kitab suci mereka, tapi rasanya tidak cocok kalau saya hadirkan kayak gini kepada kalian. Jadi biarin aja materinya. Nanti kalau kamu sudah tamat, sudah berdakwah, wajib punya ini kalian. Ya, ini apa ini? Ini kitab suci orang Nasrani, yaitu Bible atau Injil. Ya. Nah, kalau kita mengajarkan kristologi, mau tidak mau kita harus punya ini. Tapi antum tidak saya bagi satu-satu, takut nanti salah paham. Cukup ini menjadi wacana ilmu kepada kalian untuk menjadi bekal kalian nanti berdakwah kepada orang non muslim. Paham toh? Baik, silakan ditulis. Ini nanti keluar dalam materi ujian juga. Yunani dari kata Kristos dan Logos. Ya, Kristos dan Logos. Kristos itu ya tentu Kristus. Logos itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya sederhanakan gini aja, kristologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kekristenan. Itu aja. Jadi kalau bahasa Yunani itu dari Kristos dan Logos, ilmu pengetahuan tentang Kristus. Tapi kita nggak bahas tentang Kristus, tentang Kristen aja dah. Pentingnya kita mempelajari kristologi berangkat dari pertama itu definisi, pengertian, ta'rif. Yang kedua, apa hukum mempelajari kristologi? Hukumnya itu mubah. Mubah artinya boleh. Jadi antum boleh mempelajari kristologi. Ada enggak dalilnya? Ada. Ini ada dalil dalam bentuk mafhum saja, pengertiannya saja. Ya, dalam hadis Bukhari ini. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat yang namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia seorang jurtul di zaman Nabi. Tahu jurtul? Apa jurtul itu? Juru tulis, sekpri. Nabi itu punya jurtul. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dia seorang yang ummi, orang yang buta huruf. Gelarnya bukan doktor, bukan PhD, bukan profesor, tapi gelar Nabi dalam Al-Quran adalah ummi, orang yang buta huruf. Maka Nabi punya jurtul, juru tulis untuk menuliskan Al-Quran. Banyak diantaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasul memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini ngapain? Untuk mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Apa tujuannya mempelajari bahasa Ibrani itu? Yang kita tangkap maknanya, boleh jadi Rasul memerintahkan sahabat Zaid mempelajari bahasa Ibrani karena di dalam Al-Quran banyak sekali kritikan, koreksi daripada Al-Quran tentang penyimpangan, penyelewengan kitab suci dan agama-agama yang terdahulu. Jadi banyak koreksi, banyak kritik bahwa kitab suci yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah banyak menyimpang, kata Quran. Maka untuk mengkonfrontir, untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan ini, kan harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Betul nggak? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali kritik, banyak sekali koreksi tentang penyimpangan Taurat, Zabur dan Injil. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa kitab suci? Yang pertama apa? Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Dari 4 kitab suci ini, 3 kitab suci yang terdahulu itu sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan. Itu disebutkan dalam Quran. Maka kalian sebagai orang yang terpelajar, ketika menemukan ayat-ayat yang mengoreksi, yang mengkritik agama lain, kita harus mencari tahu ya sejauh mana kebenaran daripada tuduhan itu, agar mereka tidak punya kesan ini Al-Quran memfitnah agama mereka, memfitnah kitab suci mereka. Betul enggak? Ini perlu dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Maka coba buka Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah
ayat 79. Surat kedua ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Apa kata Allah? Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab. Ini Alkitab nih, dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran mengatakan ini Alkitab yang di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini kata Al-Quran karangan manusia, tulisan manusia, dari pemikiran manusia. Bahwa tadinya ini dari Allah, tapi ketika sampai ke tangan manusia, ternyata kitab suci ini mereka rubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Mereka rubah-rubah isi kitab sucinya sehingga dia keluar dari aslinya. Siapa yang melakukan ini? Orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang ana tanya antum, kalau antum menemukan ayat yang menuduh kitab suci orang lain ini palsu atau buatan manusia, apakah antum memerlukan pembuktian itu? Ataukah sekedar cukup mengimani saja? Oh, saya Shadaqallahul Adzim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya, hanya cukup antum baca Al-Quran tanpa antum mau tahu di mana kebenaran tuduhan Al-Quran. Gimana? Antum sebagai orang terpelajar gimana? Iya, kamu sebagai orang terpelajar jangan doktriner, jangan orang yang hanya didoktrin saja. Oh, itu namanya kamu percuma sekolah, percuma kamu nuntut ilmu. Kalau kamu dicokokin materi langsung sami'na wa ta'na saja. Kamu dikasih akal sama Allah, kamu harus olah, betul nggak? Supaya nanti pernyataan Al-Quran ini tidak fitnah. Karena yang dikoreksi ini orang lain, bukan lingkungan kita, betul nggak? Ketika ayat ini dibaca oleh orang lain, dulu ustadz, salah satu ustadz ini dulu tertarik masuk Islam ketika menemukan ayat-ayat yang seperti ini. Jadi dikonfrontir dia. Ustadz tanya kiai-kiai, kenapa Al-Quran kalian menuduh Alkitab kami karangan manusia? Mana buktinya? Maka pembuktiannya itu bukan dari Al-Quran, pembuktiannya itu dari kitab suci mereka. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa inilah buktinya, kitab suci kamu ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karangan perkataan manusia di dalam ini. Maka itulah kalian pelajari, karena kalian punya target untuk mengajak orang kepada Islam, dan itu nilainya sangat tinggi. Nabi katakan apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena perantaraanmu ada orang tertarik kepada Islam ini, maka nilai yang kamu dapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggi sekali. Misal dicontoh di sini di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 6 ada ayat berbunyi begini tentang kenikmatan cinta. Coba kalian simak baik-baik. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Kira-kira kalau ada bunyi ayat begini firman Tuhan nggak itu? Tuhan bicara buah dada, vulgar begitu. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain, Guru? Kata guru saya, Pak, biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Lucu tidak? Nah, kalau begitu, tuduhan-tuduhan Al-Quran ini berdasar. Coba antum saya tanya, mana lebih dulu turun Al-Quran daripada ini? Injil. Kalau Al-Quran mengoreksi Injil, pantas tidak? Kenapa? Karena sudah ada. Ada enggak di sini koreksi terhadap Al-Quran, koreksi terhadap Nabi Muhammad? Ada enggak? Mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran belum ada, Nabi Muhammad belum lahir. Tapi kalau Al-Quran mengoreksi yang sebelumnya, ya wajar karena sudah ada contoh. Betul enggak? Jadi kalau Al-Quran mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Sudah ada enggak manusia sebelumnya menyembah Isa putra Maryam? Orang-orang Nasrani. Jadi kalau ada koreksi dari Quran, coba buka surat Al-Maidah ayat
ayat 72 dan 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Kafir. Siapa yang kafir? Orang yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah Yesus. Kafir, kata Al-Quran. Bahkan mereka musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Isa pernah enggak mengajarkan kepada umatnya, pengikutnya, bahwa dia Tuhan? Pernah enggak? Enggak pernah. Bahkan dia bilang apa? Wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Innahu may yusyrik billah. Orang yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, syirik, musyrik. Orang yang musyrik itu dosanya paling besar, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosanya. Buka surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Jadi mempersekutukan Allah itu, musyrik itu dosa paling besar. Kalau surat Al-Maidah ayat 72 dan 73, ini sebuah penegasan dalam Al-Quran. Kafir orang yang menyembah Nabi Isa. Tulis, bahkan mereka syirik, mengatakan Tuhan itu tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu terdiri dari trinitas, bukan trimurti ya. Tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Kalau Tuhan tiga, Tuhan beranak, kafir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kafir itu kan syadid, dahsyat. Enggak. Kafir itu masih halus. Kafir itu artinya orang yang ingkar kepada Allah. Jadi masih manusia. Jadi orang non-muslim, semua non-muslim dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan kafir. Tapi setiap agama berbeda-beda dalam terminologi, memberikan nama orang di luar agamanya. Kalau orang Kristen bilang kita apa? Bukan kafir, tapi bilang kita apa? Domba yang sesat. Sudah domba sesat pula lagi. Kira-kira lebih kasar mana? Coba, mana lebih kasar kalimat kafir daripada domba sesat? Kalau kafir kan masih manusia. Coba kalau domba sesat, berarti binatang. Sudah jadi binatang, sesat lagi. Ya Allah, dobal tuh. Tapi kita tidak tersinggung. Antum tersinggung nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu terminologi bagi masing-masing agama yang menjelaskan agama orang lain sebagai apa. Kalau kita kepada mereka, kita bilang mereka kafir. Mereka bilang kita domba yang sesat. Ya udah, gak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Selesai tidak? Ini ada koreksi-koreksi. Maka ketika orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, dan masa itu Nabi Isa sudah nggak ada di dunia, mereka menyembah Nabi Isa. Nabi Isanya nggak ada. Nabi Isa di mana? Ada di langit, diangkat oleh Allah. Dulu mau dibunuh sama orang Yahudi, tapi Allah selamatkan Nabi Isa, ruh dan jasadnya ke langit. Dalilnya mana? Coba lihat dalam surat An-Nisa ayat 157. Catat itu. Penjelasan Nabi Isa tidak mati dibunuh dan tidak disalib, tapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya. Surat An-Nisa 157 mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi yang dibunuh dan disalib siapa? Orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya kemana? Diangkat oleh Allah. Ayat 158 mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa itu diangkat ke langit, ruh dan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Nabi Isa mengajak kaumnya untuk menyembah dia? Pernah tidak? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa. Dialog Allah dengan Nabi Isa. Ketika rame-rame orang di bumi menyembah Nabi Isa, Allah ajak dialog Nabi Isa. Dan dialog Nabi Isa dalam dimensi ruh itu
diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah tanya, Isa, di bumi sekarang ini lagi rame-rame menyembah kamu. Apakah dulu waktu di dunia kamu pernah mengatakan dirimu, ibumu adalah Tuhan selain aku? Apa kata Yesus? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini dialog nih. Dialog siapa? Allah dengan, dalam dimensi apa? Dimensi ruh. Allah tanya, kamu pernah enggak ngaku-ngaku sebagai Tuhan? Engkau, ibumu Tuhan selain aku. Apa kata dia? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pantas ya Allah mengatakan sesuatu yang bukan hakku mengatakannya. Aku tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau dulu di dunia saya pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, pasti engkau tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau tahu semua perkara-perkara yang gaib. Jadi kamu tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Tidak pernah ya Allah. Kan engkau tahu kalau apa yang kulakukan, apa yang kuucapkan, kau tahu. Lalu apa yang kau ajarkan kepada umatmu saat itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kusampaikan, kuajarkan kepada umatku ya Allah selain apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu apa? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ayat 117-nya itu. Jadi intinya Nabi Isa itu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tidak pernah nyuruh umatnya nyembah dia, karena dia bukan Tuhan. Kan secara logika bagaimanalah, di mana unsur ketuhanan Nabi Isa? Dia lahir, dia punya orang tua, dia makan, dia minum. Masa Tuhan kayak begitu? Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Tuhan, tidak ada yang mirip dengan Tuhan dalam apa saja, dalam wajah, dalam perbuatan, dalam sifat. Tidak ada yang sama antara makhluk dengan Khalik. Paham tu? Jadi Allah itu berdiri sendiri, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bangun dialog itu. Allah tanya Nabi Isa, walaupun Allah pasti tahu, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban hamba kepada Allah, Allah tanya. Seperti hisab. Apa Allah tidak tahu apa yang kita lakukan? Kenapa perlu dihisab? Betul nggak? Ya Allah tahu, sudah ada catatan semua. Kamu ngapain Allah sudah catat semua, malaikat. Maka anak-anak sekalian, disinilah kita penting mempelajari kristologi. Ayo lanjut. Jadi hukum mempelajari kristologi apa tadi? Mubah. Artinya apa mubah? Boleh. Apa pentingnya kita belajar kristologi ini? Kalau ada orang bertanya, Ustadz, ngapain kita belajar agama orang lain? Agama kita saja belum beres. Betul nggak? Belajar Quran aja kita belum tuntas. Kalau kita sudah belajar agama orang lain, ini yang bertanya adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Kenapa? Kalau antum membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, di antara isi kandungan Al-Quran itu tidak kurang dari 10% hanya membahas tentang dua agama terdahulu, agama Yahudi dan agama Nasrani dengan segala macam bentuk penyelewengannya. Itu dibahas dalam Al-Quran. Antum coba baca, teliti aja. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas tidak kurang dari 10% isi Al-Quran itu hanya membicarakan dua agama terdahulu, agama Yahudi dan agama Nasrani. Kenapa tidak membahas agama Hindu, agama Buddha? Karena agama Hindu, agama Buddha, Mitra, Zoroaster, Shinto, segala macam itu murni 100% karangan manusia, bukan pemalsuan. Tapi kalau Yahudi Nasrani ini pemalsuan. Maka kalau yang palsu, yang imitasi dengan yang tidak ada kaitannya sama sekali, mana lebih mudah mengenali? Contoh emas warnanya apa? Kuning. Lalu dijual yang imitasi, kuning juga warnanya. Ada istri atau saudara antum, ukti, kakak atau adik pakai emas gelang, beli juga yang imitasi emas. Lah kita kan, kita punya persepsi ini emas, gitu kan? Karena mirip-mirip. Sekalian kalau perak, lebih gampang kenali mana? Perak dengan emas.
yang perak sekalian. Kenapa? Perak nggak ada campuran emasnya. Udah murni putih, gampang mata. Oh ini perak. Tapi kalau yang imitasi, ragu kita. Ini emas asli apa palsu nih? Kan gitu kan? Antum masih bertanya-tanya. Tapi kalau sudah warnanya putih, antum nggak usah ditanya lagi. Oh ini perak. Jelas nggak? Ini pasti bukan emas, ini perak. Kan selesai. Nggak perlu diperdebatkan. Tapi ketika antum pakai, saudara antum pakai yang kuning-kuning juga, ini jadi perdebatan. Ini imitasi atau asli nih? Kan gitu. Nah gitulah gambarannya. Kenapa nggak dibahas Hindu, Buddha segala macam itu? Kan udah jelas ini nggak ada kaitannya dengan ajaran Tuhan. Ini memang murni ajaran manusia. Tapi kalau Yahudi ini kan diambil dari Taurat, diambil dari Injil sebagian, tapi dikembangkan menjadi menyimpang. Betul nggak? Jadi imitasi. Maka itu Al-Quran berkepentingan untuk membahas ini sampai 10% isi Al-Quran itu hanya membahas tentang agama Yahudi dan Nasrani, karena ini ada imitasinya. Kalau yang lain memang udah perak sekalian, udah perlu dibahas, udah tahu. Ini udah ada sumber dari Tuhan, yang namanya Weda, yang namanya Tripitaka, yang namanya Talmud. Ini semua udah murni buatan manusia, nggak ada dari Allah. Tapi Taurat, Zabur, ini kan wajib kita imani, betul nggak? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, kullun wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan beriman kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kan ada rukun iman itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Muhammad. Kepada siapa? Ilaika siapa? Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Muhammad wa ma unzila min qablika Muhammad. Dan apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Lah apa? Taurat, Zabur, Injil. Lo ada di Quran. Ciri-ciri orang beriman siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib. Apa lagi? Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia menginfakkan sebagian hartanya. Apa lagi? Walladzina yu'minuna, dan orang beriman apa lagi? Bima unzila ilaika, dengan apa yang turunkan kepadamu, apa yang turunkan kepada Nabi, Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, apa? Dan apa yang diturunkan sebelum engkau, apa? Taurat, Zabur, Injil. Ada enggak situ? Wa ma unzila min qablika, Weda, Tripitaka, ada? Di Quran ada Taurat, di Quran ada Zabur. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Oh ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Karena ini ada imitasinya, sehingga paling banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang tidak ada kaitan dengan sekali, ya udah nggak dibahas lagi, nggak penting. Kenapa? Oh ini Weda udah 100% dari manusia. Oh ini Tripitaka 100% dari manusia. Tapi kalau Injil dari mana awalnya? Dari Allah. Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini kan Injil, ini kan Zabur, ini kan Taurat. Bagaimana sikap kita ya Rasulullah kepada Alkitab ini? Sahabat bertanya, bagaimana sikap kita kepada ini? Di satu sisi ini firman Tuhan, di sisi lain ini udah bercampur. Bagaimana sikap kita ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa kata Nabi? Sikap kita kepada Alkitab ini, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu. Artinya apa? Bagaimana sikap kita, kata sahabat? Jangan kamu benarkan semua isi Alkitab ini, tapi jangan juga semua kamu dustakan. Paham? Baina. Jangan benarkan semuanya, meskipun dari Allah ini Taurat, Zabur, Injil. Jangan benarkan semuanya. Kenapa? Karena di sini kebanyakan tulisan manusia, karangan manusia. Wala tukadzibuhu, dan jangan pula dustakan semuanya. Kenapa? Di balik kepalsuan ini ada di dalamnya mengandung unsur-unsur kebenaran. Ada kebenarannya, tapi sedikit. Contohnya apa? Ada kontradiksi. Di dalam perjanjian lama, Taurat, Tuhan itu masih satu. Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah 3. Nah, berarti yang pertama itu benar, yang keduanya salah. Paham? Di perjanjian lama babi hukumnya haram, di perjanjian baru halal.
jadi terjadi kontradiksi. Nah, itulah baina-baina. Jangan benarkan semuanya dan jangan dustakan semuanya. Paham tuh? Oke, sebelum Anda lanjut, siapa bertanya? Tafadhol. Tafadhol, ya, tafadhol. Raka sekarang. Ya. Bagus sekali. Apa perbedaan orang yang murtad dengan orang yang musyrik? Kita kembali kepada definisi bahasa. Murtad dari kata irtadda, yartaddu. Murtad itu artinya orang yang keluar. Orang yang keluar. Ikhtakhraja, yakhtakhriju. Keluar dia, keluar dari Islam. Yakhruju minal millah, yakhruju minal Islam, yakhruju minal iman. Kalau orang musyrik, dia tidak pernah beriman sebelumnya. Lalu kata Raka, kalau orang murtad kembali lagi dengan orang musyrik masuk Islam, bedanya di mana? Ah, ini bedanya. Kalau orang murtad kembali dia masuk Islam, murtad hanya boleh satu kali. Coba buka dalilnya surat ayat 137 coba Al-Nisa. Coba lihat, perhatian. Innalladzina amanu muslim. Innalladzina amanu muslim. Satu. Tsumma kafaru murtad. Udah murtad nih. Tsumma amanu. Balik lagi Islam. Masih boleh enggak? Masih boleh enggak? Boleh kan? Murtad balik. Tsumma kafaru. Kemudian murtad lagi yang kedua. Bisa balik lagi enggak? Tsumma zdadu kufra. Lihat itu tuh. Berarti murtad hanya boleh satu kali. Paham? Tadinya mukmin, kafir, murtad, mukmin lagi, beriman lagi, masuk Islam. Bedanya apa dengan masuk Islam, musyrik? Bedanya. Kalau orang murtad balik lagi dia kepada Islam, dia adalah orang yang punya hutang menumpuk. Jadi dia memulai hidup bukan dari nol, tapi dari minus. Paham? Memulai hidupnya dari mana? Dari minus. Karena dia murtad, utangnya banyak. Jadi ibarat orang pedagang, sudah habis modalnya, utangnya numpuk. Itulah orang murtad. Tapi kalau orang yang musyrik masuk Islam, Kristen masuk Islam, begitu dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata Nabi, al-islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Berarti orang yang musyrik masuk Islam memulai hidupnya dari nol. Lebih hebat mana? Orang murtad atau orang yang musyrik? Orang yang murtad dari mana mulainya? Dari minus. Kalau musyrik dari mana mulainya? Dari nol. Punya utang enggak dia? Enggak punya utang. Andaikan orang yang musyrik masuk Islam mati langsung, masuk surga enggak dia? Punya utang enggak dia? Enggak punya, masuk surga. Tapi kalau orang yang murtad masuk Islam, begitu masuk Islam dia mati, masuk surga enggak dia? Dia utangnya banyak, numpuk, minus. Paham? Jadi orang ini disiksa dulu di neraka sampai dia zero. Tapi kalau yang musyrik masuk Islam, dia mati. Punya utang enggak? Enggak punya. Masuk surga enggak? Masuk surga. Kenapa? Dari nol. Berarti zero, back to fitrah. Ya, paham tuh? Baik, kita cukupkan sekian dulu. Demikian, jazakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.